杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. 2 hari kemudian, semuanya sudah siap dan ribuan orang bergegas menuju Tanah Suci 9 Surga. Dan para pejuang dari dinasti Han ini juga mengamati pemandangan sepanjang jalan. Sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitar mereka. Menunjukkan dari waktu ke waktu, berkumpul dalam kelompok dan berbisik. Bahkan orang-orang dari Istana Naga Ponik menjadi favorit dan semua orang dikelilingi oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menanyakan tentang situasi di benua Tongsuan. Namun para master dari Istana Naga Ponik juga tidak berani mengabaikannya. Bagaimanapun mereka semua adalah kerabat dan teman Yangke. Jadi para master menjawab apapun yang mereka minta. Sehingga suasana hati mereka halus sepanjang hari. Dan dibuat tertawa dan menangis oleh kelompok orang desa ini. Karena mereka menemukan bahwa orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang banyak hal yang masuk akal. Mereka dipenuhi dengan emosi, bertanya-tanya seperti apa tempat terpencil di dunia misterius yang mereka tinggali sebelumnya. Di belakang kerumunan, Yangke dan Sun Yu berjalan berdampingan. Sun Yu menanyakan beberapa pertanyaan tentang seni bela diri dari waktu ke waktu, dan Yangke juga mengajarinya sepuasnya. Tidak jauh dari situ, Chen Zhou, penguasa Istana Naga Ponik, menatap 2 sosok cantik di depannya dengan ekspresi dalam di wajahnya. Menyadari hal ini, kepala Yangke bergerak dan dia bertanya, apakah Tuan Istana Chen menemukan sesuatu yang menarik? Chen Zhou tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar. Saya hanya terkejut bahwa 2 gadis di depan mereka memberi saya perasaan bahwa keduanya hampir identik. Tidak hanya dalam tubuh dan penampilan, tetapi juga dalam aura kehidupan dan fluktuasi energi sebenarnya. Satu-satunya perbedaan adalah temperamen mereka. Jika tidak dipastikan bahwa mereka baru saja datang ke benua Tongsuan, saya akan berpikir bahwa mereka dari sekte itu. Mendengar itu, Yangke mengangkat alisnya dan tanpa sadar berteriak, Ji-er, Mi-er. Pada saat ini, kedua saudari keluarga Hu yang berjalan tidak jauh di depannya. Saat mendengar teriakan itu, mereka buru-buru berhenti sampai Yangke tiba. Saat mereka mendekat, Ji-er bertanya, apa yang Anda lakukan? Namun Yangke mengabaikannya, tetapi memandang Chen Zhou dan berkata, menurut Tuan Chen, mereka berasal dari sekte mana? Chen Zhou tertegun dan dengan cepat menjawab, Pavilion Kembar. Saya ingin tahu apakah Tuan Suci yang telah mendengarnya. Yangke mengangguk. Tentu saja saya pernah mendengarnya dan saya juga mendengar bahwa Pavilion Kembar ini selalu berhubungan baik dengan istana Anda. Ya, hubungan antara kedua keluarga kita memang sangat baik, tetapi sebenarnya tidak tanpa alasan. Chen Zhou tersenyum pahit dengan fasih berkata, kedua keluarga ini telah berteman selama beberapa generasi dan dapat ditelusuri kembali ke masa lalu. Seperti dugaan Yangke sebelumnya, Istana Naga Ponik dan Pavilion Kembar adalah sekte yang sangat kuat di masa lalu, dan status mereka di wilayah manusia bahkan lebih tinggi daripada Tanah Suci 9 Surga saat ini. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepasang master teratas di Pavilion Kembar menghilang bersama dengan Kaisar Naga dan Ratu Ponik. Sejak itu, kedua kekuatan tersebut telah memotong warisan tertinggi mereka dan secara bertahap menurun sejak saat itu. Oleh karena itu, kedua keluarga tersebut memiliki hubungan yang baik dan dihubungkan oleh nasib yang sama. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Istana Naga dan Ponik kami lebih baik.
Sun Yu cukup berani untuk memulai warisan Raja Naga dan mewarisi jubah Raja Naga. Sementara itu, selama dia menemukan calon yang cocok untuk Ratu Ponik, Istana Naga dan Ponik kami pasti bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Tapi pavilion kembar masih belum ada berita tentang warisan mereka. Chen Zhou menghela nafas, merasa agak beruntung. Mendengar itu, Sun Yu yang berada di sampingnya menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pavilion kembar? Setelah mendengarkan dalam waktu lama, JR bersadar dan bertanya dengan ekspresi sedikit bersemangat. Sekte macam apa pavilion kembar itu? Chen Zhou terkekeh. Itu ada sekte yang sangat istimewa karena mereka hanya merekrut saudara kembar. Jadi murid dari kekuatan itu keluar berpasangan. Ya, ini agak mirip dengan Istana Naga dan Ponik kami. Tetapi mereka lahir dari generasi yang sama. Dan kita adalah laki-laki dan perempuan yang merupakan kultivator ganda. Jadi nama keluarga dan kualitas berbeda. Kekuatan yang hanya merekrut anak kembar. Mata indah kakak beradik keluarga Hu berbinar. Ya, dan saya merasa para murid di sana memang sangat mirip dengan kalian berdua. Setelah mempraktikkan teknik mereka, aura energi sejati dan fluktuasi kehidupan saudara kembar secara bertahap akan menjadi konsisten. Keduanya bergabung untuk menyerang dan hebat, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Tetapi kalian berdua tampaknya lebih kuat dari mereka. Saya telah mengunjungi pavilion Shuangxi berkali-kali, dan telah bertemu banyak murid pavilion Shuangxi. Senior, tahukah Anda keterampilan apa yang mereka alati? JR bertanya dengan cemas. Dengan ekspresi penuh harap di matanya yang indah, dan diam-diam dia gugup. Yangka meliriknya dan tahu bahwa dia curiga. Teknik yang mereka praktekkan tampaknya disebut roh yang sama penghubung cabang, tetapi sebagian besar hilang. Meskipun generasi selanjutnya telah menembusnya, mereka tidak pernah mampu memproduksi kejayaan nenek moyang mereka dengan santai. Karena dalam sebuah sekte, meskipun mereka berlatih, namun tekniknya tidak akan disebarkan begitu saja. Adapun nama tekniknya bukanlah rahasia, jadi tidak masalah jika dia mengatakannya. Roh yang sama menghubungkan cabang. Tubuh halus JR bergetar, dan mata indahnya menjadi semakin bersinar. Kakak! Mir juga menutup mulutnya dan bergumam tak percaya. Bukankah itu keterampilan yang kita punya? Apakah Anda mengerti? Seru Chen Zhou sambil menatap kedua gadis itu dengan kaget. JR mengangguk dengan tegas. Apa yang kami dua saudara perempuan latih adalah keterampilan roh yang sama penghubungkan cabang. Mungkinkah itu terkait dengan pavilion kembar? Bagaimana mungkin itu tidak berhubungan? Chen Zhou tampak bersemangat. Itu pasti warisan yang hilang dari pavilion kembar. Saya tidak menyangka kalian berdua akan mendapatkannya. Tidak heran jika aura kalian berdua begitu konsisten. Saya khawatir Wu Fa dan Wu Tian akan begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa tidur saat mendengarnya. Wu Fa dan Wu Tian? Yang tertegun. Oh, dua master pavilion dari pavilion kembar bernama Wu Fan dan Wu Tian. Mereka adalah saudara kembar. Cheng Zhou menjelaskan dengan cepat. Nama ini. Yang tertawa kaget. Sungguh kebetulan, tapi nama ini terlalu sombong dan dapat dengan mudah menimbulkan kebencian. Mungkin jika ada master yang pemarah bertemu dengan mereka, mereka akan diajari sesuatu. Ternyata keahlian itu berasal dari pavilion Shuangxi. Jie terlihat rumit dan memiliki mata yang indah. Sejak dia dan saudara perempuannya memperoleh seni bela diri Tongxi Lianxi, jalan hidup mereka tampaknya telah berubah. Keduanya telah meningkatkan kekuatan mereka dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa. Sehingga hanya dalam belasan tahun mereka telah dipromosikan ke alam transenden dan menjadi salah satu dari sedikit orang kuat di dinasti Han. Jadi mereka sangat berterima kasih atas rangkaian latihan ini, dan tentu saja mereka kagum
pada para senior yang telah meninggalkan rangkaian latihan ini. Sekarang, setelah mereka mengetahui tentang asal-usul dan sekte dari rangkaian latihan ini, mereka berdua mempunyai ide untuk pergi ke Pavilion Swangsea untuk melihat sekte dari mana rangkaian latihan ini berasal dan untuk melihat orang-orang yang berlatih bersama, saudara dan saudari yang telah mempelajari teknik yang lama. Tentu saja, pikiran kedua gadis itu tidak dapat disembunyikan dari Yang Ke. Dan Yang Ke juga punya rencana ini. Lagi pula Sun Yu diperlakukan seperti harta karun oleh Chen Zhou dan yang lainnya, karena mereka mengira dia yang memulai warisan Raja Naga. Jika Ji Er dan Mi Er pergi ke Pavilion Swangsea dengan keterampilan sihir Tongxi Lianxi, perlakuan mereka tidak akan buruk. Dan mereka pasti akan menjadi bintang baru di Pavilion Kembar. Karena yang mereka peroleh adalah keterampilan sihir Tongxi Lianxi yang paling ortodok dan tidak diselesaikan oleh keturunan Pavilion Kembar sendiri. Lebih penting lagi, mungkin ada informasi yang dibutuhkan mereka di Pavilion Kembar. Selama bertahun-tahun, kedua saudara perempuan ini telah berkultivasi sendiri. Meskipun kekuatan mereka telah mencapai alam transenden tingkat pertama, tapi itu bukan apa-apa di benua Tongsuan. Lagi pula, mereka yang berada di Pavilion Kembar tidak diragukan lagi, telah mempelajari seni sihir Tongxi Lianxi lebih dalam daripada kedua gadis ini. Jadi mereka dapat mengajari kedua gadis ini lebih banyak pengalaman, yang jauh lebih baik daripada mereka berlatih sendirian. Yang Ke, kami ingin... Ji Er memandang Yang Ke dengan penuh kerinduan, tetapi disela oleh dia yang mengulurkan tangan untuk memberi sinyal. Tuan Istana Chan, bagaimana kabar dua Master Pavilion Kembar? Yang Ke bertanya dengan serius. Dia tahu apa yang dipikirkan kedua saudara perempuan ini, tetapi dia merasa tidak nyaman membiarkan mereka pergi ke Pavilion Kembar. Dalam hal dua orang ini, Tuan Suci yang dapat yakin, saya telah berurusan dengan mereka selama bertahun-tahun, dan mereka semua adalah orang-orang jujur. Tidak banyak murid Pavilion Swangsea dan jumlah totalnya hanya 1000. Jadi, mereka punya selalu perilaku baik dan tidak pernah melakukan apapun yang merusak alam. Tetapi meskipun hanya ada 1000 orang, status Pavilion Kembar di daratan tidak lebih buruk dari Istana Naga dan Ponik milik saya. Dan kedua master ini juga di tingkat alam suci pertama, yang sama dengan saya. Namun, meskipun mereka cukup setara, tetapi keduanya dapat mengalahkan orang paling kuat yang telah mencapai alam suci tingkat kedua. Chen Zhou menjelaskan dengan gembira. Tidak masalah. Yang Ke mengangguk. Mata Chen Zhou berbinar. Jika kedua gadis ini bisa pergi ke Pavilion Kembar dengan keterampilan sihir Tongxi Lianxi yang lengkap, Wu Fa dan Bu Tian akan sangat gembira. Jangan terburu-buru. Ji Er dan Mi Er harus kembali ke tanah suci bersama saya dulu. Belum terlambat untuk mengambil keputusan saat kita sampai di sana. Oke, kakak beradik Hu sangat patuh. Tuan Suci Yang, bisakah saya mengirim pesan kepada Bu Fa dan Bu Tian untuk memberitahukan kabar baik ini kepada mereka? Chen Zhou bertanya dan hati-hati sambil memeriksa wajah Yang Ke. Kalau begitu, saya akan merepotkan Tuan Istana Chen. Yang Ke mengangguk. Terima kasih. Chen Zhou tampak bersyukur dan segera memanggil penatua Xiao Ling dari Istana Naga Ponik dan memintanya segera pergi ke Pavilion Swangsea untuk menyampaikan berita tentang kedua gadis ini kepada Wu Fa dan Bu Tian. Bagaimanapun Istana Naga Ponik dan Pavilion Swangsea selalu berhubungan baik. Baginya, Sun Yu memulai warisan Raja Naga dan memunculkan kembali kekuatan Raja Naga setelah ribuan tahun. Adapun untuk Pavilion Swangsea, sekarang dia melihat harapan pada Ji Er dan Mi Er. Jadi dia ingin segera memberitahu kedua temannya dan diam-diam berbahagia untuk mereka. Yang Ke telah melangkah ke tengah-tengah tim, berjalan berdampingan dengan Ling Taisu. Namun Ji Er dan Mi Er tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka berjalan di samping Chen Zhou dan bertanya kepadanya tentang situasi di Pavilion Kembar. Karena Chen Zhou tahu segalanya, dia membicarakannya semua yang dia tahu. Sehingga mereka bertiga berbicara dan gembira. Tuan Suci Yang telah bersusah payah mempertimbangkan kalian berdua.
Saat dia berbicara, Chenju tiba-tiba tersenyum misterius. Senior, apa maksud Anda dengan ini? Cier bingung. Chenju menjelaskan. Tuan Suci yang meminta kalian berdua untuk kembali ke Tanah Suci bersamanya terlebih dahulu, dan saya menyampaikan berita tersebut ke pavilion kembar. Jika Wu Fa dan Wu Tian ingin menemukan Anda, mereka harus pergi ke Tanah Suci. Dengan hubungan Tuan Suci yang di antara mereka, Wu Fan dan Wu Tian pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan. Jika kalian berdua langsung pergi ke pavilion Shuangxi, situasinya mungkin berbeda. Setelah JR memikirkannya, dia merasa ini masuk akal. Dia melirik Yang Ke di depannya dengan matanya yang indah, merutkan bibir dan berkata, ada begitu banyak pikiran jahat. Ini juga yang terbaik untuk Anda. Chenju mengangguk dan tersenyum dengan ambigu, seolah-olah dia sedang memperhatikan. Setelah perjalanan panjang selama 3 bulan berturut-turut, ribuan orang akhirnya mencapai tujuan mereka. Ketika berita itu menyebar, semua orang bersemangat dan menantikannya. Setelah sekian lama, para pejuang dari dinasti Han ini kelelahan. Setelah merasakan keingintahuan dan kebaruan awal, mereka tidak sabar untuk memiliki tempat untuk menetap dan menikmati kekayaan energi spiritual dunia dan anugerah dari benua ini. Bagaimanapun, dunia ini jauh lebih baik daripada lingkungan budidayanya di Zhongdu. Jadi setiap orang diam-diam menantikan perkembangan seperti apa yang akan mereka alami di masa depan. Sekarang, hampir 100 mil jauhnya dari 9 puncak, dan sekelompok sosok sedang melaju dari Tanah Suci 9 surga. Ketika mereka mendekat, mereka semua mengepakkan tangan dan memberi hormat. Tuan Suci. Beberapa tetua dari Tanah Suci keluar dengan kekuatan penuh. Tidak ada satupun yang tertinggal. Mata mereka mengamati ribuan orang, menunjukkan rasa ingin tahu mereka. Yang Ke mengangguk ringan dan bertanya, apakah semuanya sudah siap? Penatua Agung Suhui berkata, semuanya sudah siap. Menanggapi panggilan dari Penatua Sikun, kami telah menyiapkan situasi lama seistana jiwa perang beberapa hari yang lalu, dan sudah direnovasi, dan bisa dipindahkan kapan saja. Tapi masih ada beberapa tempat yang perlu direnovasi. Tidak masalah. Yang Ke mengangguk, menyatakan kepuasan. Sebelumnya sudah ada 3.000 murid di Tanah Suci 9 surga. Sekarang Yang Ke membawa 4 hingga 5.000 murid. Tidak peduli apapun, tidak akan ada ruang bagi mereka di 9 puncak untuk berkumpul di satu tempat, dan mustahil untuk mengolahnya di masa depan. Tapi Yang Ke sudah memikirkan di mana harus menempatkan semua orang. Di Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang yang merupakan pilihan yang bagus. Karena tempat didirikan kedua sekte tersebut, ini juga dinilai memiliki aura yang bagus dan pemandangan yang indah. Sehingga sangat cocok untuk tempat tinggal jangka panjang. Tapi yang terpenting adalah bangunan di sana semuanya sudah jadi. Hanya saja sekarang ada pintu masuk ke gerbang langit berbintang ada di Istana Posuan, dan Yang Ke agak khawatir. Mengatur orang-orang dari dinasti Han ini di sana, jadi dia menjejalkan mereka semua ke Istana Jiwa Perang. Sebelumnya, Penatua Sikun juga berangkat lebih awal, lebih dari sebulan yang lalu, bergegas kembali ke Tanah Suci 9 surga untuk menyampaikan instruksi Yang Ke. Sekarang semuanya sudah diatur di sana, tinggal menunggu orang yang dibawa Yang Ke masuk. Lagi pula Istana Jiwa Perang tidak jauh dari Tanah Suci 9 surga. Hal yang paling berharga adalah terletak di antara Tanah Suci dan Sekte Dunia Bawah. Jadi keamanan para pejuang dinasti Han ini sangat terjamin. Ketika Yang Ke sedang dalam perjalanan, dia juga memberitahu semua orang tentang masalah tersebut. Yang Zhou, Qiu Yimeng, Huo Xingcheng, dan pemimpin berbagai kekuatan lainnya menyatakan bahwa tidak ada masalah. Karena tinggal di Istana Jiwa Perang akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukan Yang Ke atau datang ke Tanah Suci 9 surga di masa depan. Saat tim besar berjalan maju, Yang Ke memperkenalkan para tetua Tanah Suci dan para pemimpin berbagai kekuatan di pihak dinasti Han, sehingga mereka bisa saling mengenal terlebih dahulu.
Adapun Suhui dan yang lainnya juga menunjukkan kerendahan hati terhadap orang-orang yang dibawa oleh Yang Ke, yang membuat beberapa pemimpin generasi muda agak tersanjung. Mereka semua tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasi mereka yang rendah, jika bukan karena hubungan Yang Ke, orang-orang kuat yang telah masuki alam suci ini mungkin tidak akan melihat diri mereka sendiri. Namun sekarang, para tetua yang telah hidup ratusan tahun ini sangat sopan terhadap mereka. Jadi untuk sesaat perasaan kegembiraan yang halus muncul dan mereka juga sangat memahami status luar biasa Yang Ke di dunia ini. Tuan Suci Yang, karena kita sudah tiba, kita pergi dulu. Chenzo tiba-tiba datang ke sisi Yang Ke dan berkata, bagaimanapun sudah beberapa bulan sejak mereka meninggalkan istana Nagaponik, jadi sudah waktunya untuk kembali. Tuan Istana Chen sudah lelah sepanjang perjalanan. Ayo pergi ke Tanah Suci selama beberapa hari, dan izinkan saya menunjukkan persahabatan saya sebagai Tuan Tanah. Yang Ke berkata dengan tulus. Ketika ribuan orang berjalan masuk, selalu ada beberapa orang buta yang datang untuk menimbulkan masalah. Jika orang-orang dari Istana Nagaponik ini tidak menangani mereka dengan benar, Yang Ke akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Untungnya, Chenzo dan yang lainnya juga mencoba yang terbaik untuk mengawal mereka. Dan ketika mereka tiba di depan pintu rumah, Yang Ke tidak akan pergi ke sana kecuali dia memberi isyarat. Ini? Chenzo ragu-ragu. Ini undangan senior Yang, jangan menolaknya. Setelah Sun Yu, yang membuat Chenzo tersenyum pahit. Kemudian dia mengangguk, menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan sopan. Sun Yu diam-diam mendatangi Yang Ke dan bertanya dengan suara rendah. Senior Yang, kapan saya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan tentang masalah ini? Setiap kali saya melihat mereka begitu menghormati saya merasa bersalah. Setelah masalah ini sudah beres, saya akan mencari seseorang. Saat saya menemukan orang itu, saya akan pergi ke istana Nagaponik Anda untuk menjelaskan semuanya. Benarkah? Sun Yu sangat gembira. Iya, jawab Yang Ke dengan serius. Apakah orang yang dicari senior Yang adalah Ratu Ponik? Mendengar itu, Yang Ke mengangguk dan mengakui. Iya. Bagaimanapun ini juga waktunya untuk menemukan Su Yan kembali. Dia telah tinggal bersama Sekte S selama lebih dari 10 tahun. Dan sudah 7 tahun sejak dia terakhir kali bertemu Yang Ke. Sekarang, semua orang di Pavilion Lingzhou telah tiba di benua Tongsuan. Jadi dia untuk kembali ke Sekte. Jika dia kembali dan mewarisi warisan Peratu Ponik, budidayanya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi Yang Ke diam-diam menantikannya. 1 jam kemudian, tim besar melewati 9 puncak. Di bawah perintah Yang Ke, Suhui secara pribadi menyambut sekelompok orang dari Istana Nagaponik ke Tanah Suci dengan penuh antusias. Adapun yang lain, mereka terus bergerak maju, bergegas menuju Istana Jiwa Perang. Dan Yang Ke telah memberitahu Suhui untuk mengirimkan beberapa ramuan ke Istana Nagaponik sebagai hadiah terima kasih. Jadi Suhui harus bisa menangani masa ini dengan baik. Setelah 1 jam berikutnya, semua orang akhirnya tiba di Istana Jiwa Perang. Dari kejauhan, Wuji dari Sekte Dunia Bawah terbang mendekat, mengepakkan tinjunya dan bertukar salam. Tuan Suci Yang, sudah lama tidak bertemu. Tuan Wu, apakah Anda di sini untuk membantu? Tanya Yang Ke sambil tersenyum. Wuji terkekeh beberapa kali dan berkata, karena tidak terjadi apa-apa, saya membawa beberapa murid untuk membantu. Apakah orang-orang ini berasal dari kampung halaman Tuan Suci Yang? Anda cukup banyak dari mereka. Sambil berbicara, Wuji diam-diam terkejut. Iya, mereka akan tinggal di sini mulai sekarang, karena tidak jauh dari Sekte Dunia Bawah, maka mereka harus merepotkan Tuan Wu. Jangan khawatir, selama Sekte Dunia Bawah saya tidak jatuh, tidak ada seorang pun dapat melintasi garis pertahanan sekte saya dan menindas tempat ini. Wuji menepuk dadanya dan mengucapkan kata-katanya. Di Istana Jiwa Perang, berbagai kekuatan dari Istana Han menetap dengan aman setelah lebih dari 10 hari
berdiskusi, dan mengatur. Setiap kekuatan memiliki tempatnya sendiri. Aula Jiwa Perang awalnya memiliki ribuan murid dan mencakup area yang luas. Jadi tidak ada masalah dalam ruang internal yang digunakan untuk menampung para prajurit di dinasti Han. Rumah baru memiliki suasana baru dan sejahtera. Kemudian Yang Ke memanggil kepala berbagai kekuatan dan memberitahu mereka beberapa hal, terutama jalan dari Istana Posuan ke Gerbang Langit Berbintang. Menyoroti mereka dan meminta mereka untuk dengan tegas memerintahkan murid mereka untuk tidak masuk sesuka hati. Di tempat seperti itu, bahkan jika Anda masuki alam suci, Anda bisa saja mati, apalagi sekelompok orang dari dinasti Han ini. Tempat ini berbeda dengan Zhongdu. Anda tidak bisa lagi bekerja sendiri seperti dulu. Kita semua harus memperlakukan satu sama lain dengan sebagai sebuah keluarga. Mungkin perlu beberapa tahun, 10 tahun atau bahkan puluhan tahun untuk berintegrasi. Meski jalan di depan dunia ini bergelombang, ada ruang yang lebih baik dan lebih besar untuk mengembangkan di sini daripada di sana. Yang Ke memandangi kerumunan. Kepala berbagai kekuatan mengangguk satu demi satu. Mereka bersedia mengikuti Yang Ke di sini, dan tentu saja mereka siap secara mental. Jika mereka ingin berkembang dan mencari nafkah, mereka harus mencari titik temu sambil mempertahankan perbedaan. Meninggalkan konsep kesekretarian sebelumnya tentang keluarga dan sekte, dan memperlakukan semua orang sebagai satu kesatuan. Tapi, Yang Ke tidak perlu mengatakan hal semacam ini, karena mereka semua memahaminya. Untungnya, yang memimpin saat ini pada dasarnya adalah anak muda, dan anak muda lebih mudah untuk berbicara satu sama lain. Adapun materi pelatihan dalam jumlah besar juga telah diangkut dari Tanah Suci, dan dikirimkan dengan baik ke tangan semua orang. Sehingga para pejuang yang datang ke sini tidak perlu khawatir tentang masalah materi pelatihan, dan dapat meningkatkan wilayah mereka sendiri tanpa rasa khawatir. Lagi pula, terlalu mudah bagi Tanah Suci untuk mengumpulkan bahan-bahan budidaya ini sekarang. 5 master dan Xianing Sang telah menyempurnakan ramuan. Setelah badai di dunia Siosuan berlalu, jumlah orang yang datang ke Tanah Suci untuk mencari ramuan secara bertahap meningkat, sehingga ada jumlah pendapatan yang tak tertandingi setiap hari. Jadi tidak masalah memberi makan 10 tempat suci. Xianing Sang juga bergegas dalam 10 hari terakhir, tinggal di sini selama beberapa hari, dan bertemu dengan semua orang di Pavilion Lingxiu. Namun karena terlalu banyak orang yang mencari ramuan di Tanah Suci, dia harus kembali. Lebih dari 10 hari kemudian, semuanya akhirnya berjalan sesuai rencana. Di sudut Istana Jiwa Perang, Yang Ke tiba-tiba muncul dan melihat ke arah Ling Taisu, yang berdiri di sana dengan tenang, memandang kejauhan dengan mata yang dalam, dan berjalan ke depan. "Tuan." Ling Taisu berbalik dan mengangguk tersenyum. "Apakah Anda lelah hari ini?" "Tidak lelah." Yang Ke tersenyum. "Itu adalah keinginan pertama saya ketika saya datang ke dunia ini untuk menempatkan semua kerabat dan teman saya di sini. Anda telah menangani masalah ini dengan sangat baik. Saya pikir semua orang yang datang ke sini akan berterima kasih kepada Anda," kata Ling Taisu sambil tersenyum. Yang Ke bernafas dengan lembut, menunjukkan ekspresi khawatir. "Satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah ketakutan. Konflik macam apa yang akan terjadi di masa depan?" Ling Taisu tertawa keras. "Pasti akan ada konflik. Bagaimanapun orang-orang yang datang ke sini berasal dari terlalu banyak kekuatan. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Mereka bukannya tidak masuk akal. Mereka masih tahu bagaimana menyelesaikannya. Selama mereka mau berintegrasi, setelah 1 atau 2 generasi berlalu, mereka benar-benar bisa menjadi sebuah keluarga." "Saya harap begitu." Yang Ke mengangguk. Dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan sisanya hanya bergantung pada upaya para pejuang dinasti Han. "KR, bagaimana dengan sekte Tianxiu yang Anda sebutkan kepada saya dalam perjalanan ke sini?" Ling Taisu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. "Apakah benar ada pendiri sekte Pavilion Lingxiu saya di sana?"
Itu benar sekali. Ketika murid ini pertama kali datang ke dunia ini, saya banyak dirawat oleh leluhur dan para paman guru di sana. Jelas, ketika dia datang ke sini, Yang Ke memberitahu Pavlum Lingso tentang sekte Tianxiu, dan Ling Taisu sangat tertarik dan ingin melihatnya dengan penuh semangat. Sekarang, dia tiba-tiba menyebutkannya lagi, dan Yang Ke juga punya beberapa rencana. Patriark sebenarnya masih hidup. Wajah Ling Taisu menunjukkan ekspresi kerinduan. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai tingkat alam suci, kan? Ya, kultivasinya berada di tingkat atas. Jawab Yang Ke dengan serius. Ling Taisu menarik nafas dalam-dalam. Saya ingin berkunjung. Bagaimanapun, dia adalah master sekte tertinggi di Pavlum Lingso, tetapi dibandingkan dengan Chu Lingxiu, dia jauh di belakangnya dalam beberapa generasi sekte. Namun pendiri sekte tersebut masih hidup, jadi dia tentu ingin memberikan penghormatan. Saya akan mengantar Anda ke sana. Yang Ke segera berkata, tidak, banyak yang harus Anda lakukan. Cari saja seseorang yang tahu cara membawa saya ke sana. Ling Taisu melambaikan tangannya. Yang Ke tersenyum misterius. Jika orang lain pergi ke sana bersama Tuan, dibutuhkan setidaknya 4 bulan untuk bolak-balik. Tetapi jika murid mengirim Anda ke sana, hanya perlu beberapa hari untuk bolak-balik. Oh, Ling Taisu mengangkat alisnya. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan begitu cepat? Anda akan tahu ketika waktunya tiba. Yang Ke terkekeh, berpikir sejenak dan berkata, bawalah Sumu juga. Ling Taisu merenung sejenak, mengangguk dan berkata, ya, bagaimanapun juga dia juga adalah kepala Pavlum Lingso sekarang, jadi dia harus pergi bersama saya untuk menemui leluhur. Segera, Yang Ke melepaskan pikiran spiritualnya dan pergi ke istana jiwa perang untuk mencari sosok Sumu. Setelah membakar dupa, Sumu bergegas mendekat. Kakak ipar, Grandmaster, untuk apa Anda memanggil saya? Saya ingin membawa Anda menemui leluhur sekte Pavlum Surga. Setelah Yang Ke selesai berbicara, Yang Ke mengeluarkan pesawat olang-aling terbang dan berdiri di atasnya. Kemudian dia menyapa Sumu dan Ling Taisu. Setelah mereka juga berdiri, pesawat olang-aling itu segera berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Tepat ketika merasakan teror kecepatan itu, Ling Taisu dan Sumu mengubah ekspresi mereka. Sumu berseru, kakak ipar, harta rahasia macam apa ini? Bukankah ada yang salah dengan kecepatannya? Dia sekarang telah mencapai tingkat kultivasi alam transenden. Setelah pikiran spiritualnya dilepaskan, tetapi dia tidak mampu untuk menangkap aliran pemandangan sekitarnya sama sekali, yang menunjukkan kecepatan terbang pesawat olang-aling beberapa kali lebih cepat dari kecepatan perluasan pikiran spiritualnya. Ini harta rahasia terbang yang khusus digunakan untuk bepergian. Yang Ke menjelaskan dengan santai. Ini luar biasa. Dengan kecepatan ini, jika saya ingin pergi ke Tanah Suci 9 Surga di masa depan, saya khawatir saya akan sampai di sana dalam sekejap mata. Sumu sangat bersemangat dan berteriak, kakak ipar, ambilkan saya juga. Mendengar itu, wajah Yang Ke menjadi gelap. Bahkan Ling Taisu hanya bisa tersenyum dan berkata, jangan berangan-angan tentang hal ini. Saya khawatir ini bukan harta yang mudah didapat. Ya, di seluruh dunia ini hanya saya yang memilikinya. Mendengar itu, Sumu kecewa beberapa saat, dan kemudian dia menyadari betapa berharga dan langkanya harta rahasia ini, dan dia tampak terkejut. Kakak ipar, Anda sangat beruntung bisa mendapatkan harta unik ini. Omong-omong, Anda baru saja mengatakan Anda akan membawa saya menemui leluhur. Jadi, leluhur siapa? Yang Ke segera menjelaskan apa yang terjadi pada Chu Lingxiu dan sekte Tianxiu. Setelah mendengar ini, Sumu tidak bisa tidak menantikannya. Dalam perjalanan yang lancar, Yang Ke juga menggunakan kesempatan ini untuk menanamkan pengetahuan tentang benua Tongsuan ke Sumu dan Ling Taisu. 2 hari kemudian mereka tiba di sekte Tianxiu dengan lancar. Kemudian, Yang Ke bergegas langsung ke puncak Qisiu. Sebelum memasuki terowongan di gunung, sebuah panggilan manis datang dari telinga Yang Ke. Keponakan kecil.
Mengikuti suara itu, Yang Ke menoleh dan melihat bibi Fei Yu berdiri tidak jauh dan melambai padanya. Di sampingnya ada Chang Yan, Rikimaru, dan Fei Jian, dan yang lainnya, sehingga Yang Ke tampak bahagia dan bergegas bersama Ling Taisu dan Sumo. Saya tidak tahu siapa orang buta yang berani masuk tanpa izin di puncak Kishiu. Ternyata Anda sudah kembali. Fei Yu sangat antusias menatap Yang Ke dengan mata yang indah dan berkata dengan marah. Anda bahkan tidak melakukannya, ucapkan halo terlebih dahulu. Ketika Anda kembali, dan Anda sangat misterius setiap saat. Yang Ke terkekeh. Lagi pula, kami bukan orang luar. Hanya Anda yang berani masuk dan meninggalkan puncak Kyushu sesuka hati. Jika Rikimaru dan yang lainnya berani melakukan ini, saya akan mengalahkannya, sampai gigi mereka berserakan di tanah. Fei Yu mendengus. Riki tampak sedih. Apa yang saya lakukan hingga membuat Anda seperti itu? Saya tidak pernah menabrak Anda begitu saya mengenal Anda. Keduanya ini adalah... Chang Yan memandang Ling Taisu dan Sumo dan curiga, tidak mengetahui mengapa Yang Ke membawa dua orang ke sekte Tianxiu. Ini adalah Master Ling Taisu yang saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah adik laki-laki saya Sumo. Sekarang dia adalah kepala Pavilion Lingso. Pavilion Lingso? Keempat paman utama terkejut. Apakah itu sekte yang didirikan oleh leluhur di dunia lain? Iya, jawab Yang Ke dengan tegas. Ling Taisu dari Pavilion Lingso, saya telah bertemu dengan beberapa saudara senior. Ling Taisu mengepakkan tinjunya dengan tegas, meskipun penampilannya terlihat lebih baik daripada Chang Yan dan yang lainnya. Mereka semua jauh lebih tua, tetapi Ling Taisu tahu bahwa dalam hal usia sebenarnya, masing-masing dari mereka berempat jauh lebih tua darinya. Jadi wajar untuk memanggilnya senior. Sumo telah bertemu dengan beberapa paman bela diri. Sumo juga segera memberi hormat. Oke. Chang Yan tertawa dan membalas salam, lalu berkata, sekarang adik laki-laki saya dan keponakan saya telah mengenali leluhur mereka dan kembali ke klan. Nah, jika leluhur tahu, dia pasti akan sangat senang. Lalu, di mana orang lain di Pavilion Lingso? Fei Yu bertanya dan prihatin. Saya telah menempatkan mereka di dekat tanah suci 9 surga. Perjalanannya terlalu jauh, mereka baru saja tiba di benua Tongsuan, jadi mereka belum diizinkan untuk bepergian. Yang Ke segera menjelaskan. Di masa depan, satukan saja mereka. Chang Yan menyapa. Kemudian dia berkata, ayo ikuti saya untuk bertemu leluhur, karena kami memiliki sesuatu untuk dilakukan. Terima kasih, kakak senior. Hati Ling Taisu naik turun dan diam-diam dia sangat bersemangat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.